Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, saya dan tim dari Bincang Sehati ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Karena hari ini insya Allah jadi hari pertama kita menjalankan ibadah puasa ya. Nah ngomong-ngomong tentang puasa, biasanya orang berpikir gini, enak ya kamu puasa nanti kayaknya sebulan lagi berat badan kamu nurun deh gitu ya. Karena puasa nggak makan minum. Tunggu dulu ya. Ini justru banyak yang terjadi ketika sebulan setelah berpuasa malah timbangannya jarumnya ke kanan banyak. Tapi kadang-kadang berpikir kok bisa ya? Maksudnya kan kayak kita puasa kan nggak makan minum kurang lebih kayak 14 jam lah ya sehari. Tapi kenapa kok banyak orang yang akhirnya di ujung Ramadan termasuk saya gitu ya, itu timbangannya jarumnya ke kanan. Nah mungkin karena pola makannya, maksudnya pilihan menunya gitu yang manis-manis, berlemak, karbo dan lain sebagainya. Nah Anda harus berhati-hati ya, tidak hanya di puasa aja, maksudnya ketika kita ngomongin harian gitu ya. Ada yang kayak udah makan banyak tapi kok masih kurus aja gitu ya. Ada yang bilang cacingan ya, ada yang kena angin aja langsung gendut gitu ya. Nah Anda harus berhati-hati apapun alasannya ketika jarum timbangan sudah ke kanan. Terus Anda harus berhati-hati sama namanya obesitas. Karena katanya obesitas itu bisa mengancam nyawa kita dan bisa berakibat fatal. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu ancaman obesitas. Nah tapi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar obesitas ya pemirsa ya. Kita lihat yang pertama. Makan tengah malam bisa membuat kita gemuk alias membundar gitu ya. Nah ini hal yang gimana ya, banyak orang yang menjalankan pola diet ya, entah itu pola diet A, B, C, D dan lain sebagainya. Dia bilang kalau bisa makan malamnya sebelum jam 6 atau at least sebelum jam 7. Nggak boleh makan malam tuh tengah malam banget. Karena apa? Kalau tengah malam kan otomatis kayak badan kita nggak bekerja ya, nggak aktif, nggak produktif, sehingga kayak movementnya gitu ya, pergerakan tubuh kita agak berkurang, jadi untuk pembakarannya kurang maksimal. Jadi apa, nanti lemak, karbo dan lain sebagainya itu numpuk dan akhirnya apa, kalau terus-terusan dilakukan seperti ini bisa membuat obesitas. Apalagi sekarang selama pandemi kemarin ada hal baik sih selama pandemi, maksudnya kita lebih aware dengan protokol kesehatan. Tapi di sisi lain banyak kaum rebahan yang menikmati work from home gitu ya. Dan mungkin habit ini sudah terbentuk karena sudah lebih dari 2 tahun dan akhirnya ke bawah sampai sekarang. Jangan sampai sedentary lifestyle-nya bisa ke bawah ya, karena ini bisa berbahaya dan bisa menyebabkan obesitas. Nah apakah benar makan di tengah malam bisa menyebabkan jarum timbangan ke kanan? Nanti akan kita bahas ya. Kita lanjut yang kedua pemirsa. Obesitas itu katanya karena faktor genetik atau genetika gitu ya. Nah tapi gini, kalau pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada satu, ini bukan body shaming ya, tapi kita seeing the fact bahwa ada satu keluarga yang let's say bapaknya, ini kayak digambar nih ya pemirsa ya, lihat ya, ini kayak kompak banget nih ya, gitu ya, jarum timbangannya ke kanan semua gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang keluarga yang menggendut bersama gitu ya, sebenarnya ini masalah genetik atau pola hidup yang jadi habit. Maksudnya gini, ibunya makan 2 piring, bapaknya makan 3 piring gitu ya. Anaknya nanti akan kayak, makan itu standarnya 2 piring ya kayak mama aku ya. Makan itu harus 3 piring ya standarnya kayak papa aku. Jadi kayak di satu sisi bagus sih untuk meningkatkan nafsu makan, apalagi kalau punya anak yang picky eaters gitu ya. Tapi kan di satu sisi ada habit yang terbentuk yang mungkin gitu ya, bukan masalah genetik tapi lebih ke mindset yang terbentuk, habit yang terbentuk, akhirnya orang tuanya obes, ibunya obes, anaknya juga obes. Karena merasa obes is something common, sesuatu yang biasa dan tidak menjadi satu hal yang jadi masalah dan bukan yang a big deal gitu ya. Nanti akan kita bahas. Ada hubungan genetik atau sebenarnya pola hidup yang jadi habit gitu ya. Kita lanjut yang ketiga pemirsa. Obesitas disebabkan pilihan gaya hidup yang buruk. Nah ini dia, tadi udah di-mention di awal ya, saya mention tentang sedentary lifestyle. Siapa dari Anda yang, frankly speaking selama pandemi kemarin tuh enak banget ya. Kita kerja pakai Zoom, kita meeting online dan gak ngerti, maksudnya di bawah itu kita pakai sarung, celana pendek dan lain sebagainya gitu ya. Terus matiin kamera gitu ya, terus kayak sambil ngemil snacking dan kita gak tahu snackingnya apa seperti itu. Banyak pola hidup terbentuk selama pandemi, either yang baik ataupun yang buruk seperti itu ya. Nah apakah kemudian kalau kita berbicara obesitas, itu ada erat kaitannya dengan lifestyle yang kita miliki gitu ya. Karena
kita kan sering ya, maksudnya kayak dulu orang-orang nenek, kakek, opa, oma kita kayaknya kok jarang ya yang obes gitu ya. Karena mungkin dulu belum ada snacking yang fast food, junk food yang so salty, so sugary gitu ya. Nah nanti akan kita bahas, ada hubungan gak sih antara pola hidup ya, yang lebih ke pola makan mungkin ya. Tapi tidak hanya pola makan, mungkin juga kayak begadang gitu ya, kayak stres gitu ya. Manajemen stres yang katanya juga bisa mengakibatkan orang obesitas. Mungkin nggak secara langsung tapi kayak orang stres, kan ada ya orang stres yang melampiaskannya dengan makan. Nah gitu ya, nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Obesitas itu rentan terkena diabetes. Well, diabetes itu adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti oleh semua orang ya. Karena menjadi top 3-nya penyakit yang paling mematikan di seluruh dunia. Nah kalau kita berbicara tentang diabetes mellitus memang salah satu yang makanya sering ya. Kalau kita lihat itu kayak batasi jumlahnya, porsinya, jamnya, jenis makanannya dan lain sebagainya. Selalu identik dengan makanan gitu ya. Dengan pola diet seseorang. Nah apakah ketika kita ngomongin diabetes itu erat kaitannya dengan obesitas? Karena gini, apa sih jenis makanan atau kandungan apa dalam makanan yang bisa menyebabkan orang gemuk? Biasanya glukosa ya, atau gula gitu, sesuatu yang manis. Nah sementara diabetes adalah penyakit gula gitu ya, gara-gara over gulanya, kandungan gula darahnya sangat meningkat. Nah nanti akan kita bahas, apakah memang semua orang yang obesitas berisiko diabetes dan apakah diabetes pasti obesitas? Ini sesuatu yang harus kita kaitkan, nanti akan kita bahas ya. Kita lihat yang terakhir pemirsa. Minum banyak air dapat menurunkan berat badan. Ini mungkin perlu di-highlight, airnya mungkin air putih gitu ya. Karena air itu banyak banget gitu ya. Dan ada air bersoda lah, air inilah dan lain sebagainya. Nah sebenarnya gini, kita kan dalam metabolisme tubuh kita, sistem pencernaan kita pasti membutuhkan air dong untuk mencerna makanan dan lain sebagainya. Nah ketika kita minum cukup air, katanya itu bisa menurunkan berat badan kita. Tapi apa jadinya kalau misalnya orang kayak makan yang salty yang asin-asin dan mereka punya riwayat hipertensi, akhirnya kan salty itu mengikat air ya. Gitu ya. Apakah bisa menurunkan berat badan atau justru malah mengikat air dan airnya semakin menggendut. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar obesitas dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar obesitas. Namun sebelum membahasnya, kita mau membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar obesitas. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Mulyana Daya M. Gizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Mayapada Hospital Tangerang. Selamat pagi dok, apa kabar? Pagi, kabar baik. Kabar baik ya, kita bisa ketemu lagi ya dok ya. Dulu-dulu kan Zoom. By Zoom ya. Gitu ya. Dari screen aja sekarang bisa ketemu lagi. Alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Semoga terus membaik ya dok ya. Amin. Oke, nah kondisi membaik ini harus diimbangi juga dengan timbangan badan ya. Betul. Karena ya gimana ya, mau jujurly ya, kalau kata anak Jakarta Selatan, jujurly selama pandemi dan mungkin setelah pandemi ini banyak yang timbangannya jarumnya ke kanan. Betul. Karena banyak yang stay at home dan biasanya karena untuk killing the time atau killing the stress, relieving the stress, mereka masak, makan dan story tuh banyak yang pesen junk food, fast food dan lain sebagainya. Kita akan bahas seputar obesitas hari ini dan ancamannya, tapi kita bahas mitos faktanya. Yang pertama adalah kalau makan malam katanya bisa bikin gemuk. Aduh, ini sangat mengerikan sekali. Tapi makan malam sebelum tidur sambil nonton drama Korea gitu ya, itu kayaknya aduh enak banget. Gimana tuh dok? Ya, jawabannya mitos. Ah, mitos? Mitos. Oke, ya. asik. Gimana? Nah, tapi jadi gini, untuk bisa menumpuk menjadi massa lemak, itu justru makanan harus terserap dengan sempurna dulu. Ya, poinnya itu kalau kenaikan berat badan itu bukan karena makan malamnya atau makanannya terserap sempurna atau tidak tadi, ya, tapi karena total kalori hariannya yang berlebih. Memang biasanya kan kita makan 3 kali ya sehari ya, pagi, siang dan juga malam. Memang biasanya fisiologi badan kita, hormon rasa lapar itu justru puncaknya paling tinggi di malam hari. Betul. Makanya tendensi untuk cheating, makan lagi itu biasanya memang, apalagi untuk teman-teman yang biasa begadang ya, itu hati-hati karena tendensi cheatingnya biasanya justru malam. Harusnya makannya 3 kali jadi berapa? Jadi 4 kali, 5 kali. Jadinya total harian kalorinya berlebih. Itu yang justru menyebabkan kelebihan berat badan yang berlangsung pelan-pelan akhirnya menumpuk jadi massa lemak. Memang ada aturannya ya, untuk makan malam terakhir itu biasanya 2-3 jam
sebelum tidur. Sebelum tidur, Ya, karena memang itu terkait dengan fisiologi lambung kita, Mas. Jadi kalau kita habis makan nih, kemudian langsung tidur, istilahnya makanannya baru di lambung, belum turun ke usus, gitu ya. Masih bisa balik ya? Nah itu Enggak ya? biasanya yang terjadi keluhannya apa? Nggak nyaman di pencernaan. Seringkali keluhannya reflux atau kita sebut sebagai GERD. Oh. Ya, gitu. Makanya mungkin berarti kalau orang yang kena GERD itu gara-gara abis makan langsung tidur kali ya? Bisa seperti itu. Oh, oke. 2-3 jam ya? 2-3 jam sebelum tidur. Itu aturannya, tapi kalau untuk jam maksimalnya nggak ada ya, Dok ya? Dan memang disesuaikan kan ada beberapa orang yang shift malam seperti itu ya. Betul. Jadi disesuaikan dengan jam tidurnya. Jadi untuk para pekerja malam ya, yang malam-malam kerjanya gitu, maksudnya itu menyesuaikan juga ya gitu ya. Oke ya, jadi nggak masalah ya, tergantung banyaknya kalori yang masuk ke jadi intake makanannya kita gitu ya. Oke, yang kedua Dok, obesitas itu katanya genetik gitu. Jadi kayak bapak ibunya 0 gitu ya anaknya ikut 0, nggak mungkin 1 gitu. Dalam artian menggendut sama slim seperti itu. Itu ada hubungan genetik atau sebenarnya ya habitual action yang ada di keluarga itu gitu? Itu fakta. Waduh. Itu fakta ya. Okay. Jadi memang obesitas itu banyak faktor, multifaktor, dan salah satunya adalah faktor genetik. Faktor genetik itu berperan sekitar 20-30%. Lumayan. Ya, seperti yang tadi Mas bilang, kalau misalnya nih orang tuanya gemuk, anaknya pasti gemuk gak? Jawabannya sebenarnya belum tentu. Ya, karena sisanya itu faktor lainnya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan yang saya maksud di sini adalah lifestyle, ya, pola makan dan juga aktivitas fisik. Ya, kebetulan waktu itu saya pernah penelitian tentang genetik obesitas. Satu hal yang bisa saya pelajari adalah bahwa ekspresi genetik ini bisa kita kendalikan. Oke. Gitu. Jadi kalaupun misalnya kita punya genetik obesitas, ekspresi gen tersebut, genetik obesitas bisa menjadi minimal ekspresinya atau tidak terekspresi kalau pola makannya kita bisa atur. Oh, Gitu, karena lifestyle ya. betul. Jadi ekspresi genetiknya bisa diatur karena potensinya hanya 20-30%. 20-30%. Masih ada 70% lebih yang bisa dimodified ya. Dalam artian kayak pola makan, pola hidup yang jauh lebih sehat ya. Betul sih genetik, tapi jangan takut ya. Maksudnya tidak menjadi harus ketika bapak ibunya obes, anaknya pasti obes. Betul ada bibitnya, tapi bisa dimodified ya. Betul. Gitu ya. Oke Dok, lanjut yang ketiga ya. Obesitas itu katanya pilihan gaya hidup yang buruk. Nah, pilihan gaya hidup itu kan banyak ya. Maksudnya tidak hanya makan aja berarti kan. Maksudnya ya bisa jadi pola tidur, pola istirahat, pola olahraga dan lain sebagainya. Itu pengaruh nggak sih? Ya, itu fakta sih, itu betul ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa genetik itu kan 20-30%. Jadi sisanya memang sebagian besar justru karena lifestyle-nya. Ya, pola makan seperti yang tinggi kalori, high sugar, tinggi lemak jenuh itu sangat berpengaruh ya. Kemudian tidak bisa kita pungkiri juga Mas, ada beberapa faktor lain seperti stres ya. Karena memang stres itu akan menimbulkan hormon-hormon stres juga yang kemudian relate akan meningkatkan hormon rasa lapar. Ya, jadi itu hati-hati. Makanya seringkali orang yang stres gitu ya, pelampiasannya kemana? Ke makan. Gitu kan, hati-hati ke situ. Kemudian ada juga hal-hal lain seperti misalnya kondisi tertentu yang mengharuskan konsumsi obat-obatan tertentu yang efek sampingnya akhirnya membuat metabolisme tubuh menjadi lebih lambat. Ya, atau juga kondisi tertentu seperti hipotiroid itu juga menyebabkan metabolisme menjadi lebih lambat sehingga ada resiko kenaikan berat badan sampai terjadinya obesitas. Oh, berarti stres bisa. Makanya mungkin banyak orang yang akhirnya short escape dari stresnya adalah beli makan gitu ya. Beli makan segala macam yang fast food, yang mahal-mahal, dipoto, diposting supaya untuk releasing the stress. Terus habis itu setelah bayar, dompetnya kosong, stres lagi. Ya, stresnya nggak berujung ya. Jadi benar harus bijak mengelola stres ya. Supaya tidak stres di dompet, stres di pikiran, stres di berat badan gitu ya Dok ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Orang yang obes gitu ya, rentan mengalami diabetes. Ini serem banget ya, kalau kita ngomongin diabetes itu kan udah serem banget gitu ya. Obes udah serem ditambah diabetes lagi. Tapi maksudnya apakah semua orang obes akan mengalami diabetes? Begitupun sebaliknya, yang diabetes pasti obes gitu. Iya, jadi kalau memang betul bahwa diabetes ini bisa dibilang the top 3 ya, the world biggest killer gitu ya. Bahkan dari prevalensi secara dunia gitu ya, 1 dari 3 orang itu pasti mengalami berat badan lebih. Dan 2 dari 5 orang itu mengalami obesitas. Tapi 1 dari 5 orang yang obesitas itu pasti terkena diabetes gitu. Bahkan dari American Diabetes Association dikatakan bahwa 90% dari orang yang obesitas itu pasti berat badan lebih dan juga obesitas.
90% orang yang diabetes pasti berat badan lebih atau obesitas. Ya, kalau kita kenal kan ada indeks massa tubuh ya, Mas ya. Jadi kalau indeks massa tubuhnya di atas 30 kilo per meter persegi, itu resiko diabetesnya bahkan bisa 3 kali lipat. Ya. 30 ya? 30. Kalau indeks massa tubuhnya lebih dari 40, itu resiko diabetesnya bahkan bisa 6 kali lipat. Jadi memang harus kita putus mata rantainya supaya tidak terjadi diabetes. Salah satunya adalah perubahan lifestyle dan mencegah obesitas. Idealnya di berapa sih? 20-an kayaknya ya? Indeks massa tubuh di 18,5 sampai 22,9. Itu kita pakai kriteria Asia Pasifik ya. Oke, 18 sampai 22 itu ya. 22,9. 22,9. Oke, jadi sekarang coba Anda hitung-hitung itu ya, ada rumusnya lah. Anda googling kalau hasilnya 22,95 enggak ada ya, 23 gitu ya. Nah, harus berhati-hati, udah lampu kuning gitu ya. Oke dok, kita lihat yang terakhir. Banyak minum air ini bisa menurunkan berat badan. Gimana? Jangan langsung nanti seember diminum semua ya. Gimana tuh dok? Ini mitos. Oh, mitos. Ya. Oke. Kita balik lagi bahwa poin utama untuk menurunkan berat badan yang dari total kalori tadi. Mau nggak mau kita harus defisit kalori ya. Memang betul bahwa yang tadi Mas bilang, air ini perannya dalam hidrasi ya. Hidrasi ini tentunya nantinya akan berpengaruh ke termoregulasi tubuh kita. Jadi pengaturan suhu tubuh. Nantinya ininya akan menunjang metabolisme. Jadi kalau orang-orang yang mau menurunkan berat badan, salah satu faktornya selain tadi total kalori, pola makannya juga harus benar, kecukupan hidrasinya juga harus bagus. Gitu ya, karena nantinya akan menunjang metabolismenya. Ya, kalau apakah minum banyak akan nurunin air, kalau minum airnya banyak tapi kemudian pola makan yang nggak dijaga ya sama aja. Mungkin orang pikirnya kalau minum airnya banyak, nanti sembari ngelakuin halal aktivitas bisa keringetan. Keringetan katanya dari keringat keluar apa lemak-lemaknya lah, segala macam. Itu betul gak sih dok? Enggak ya? Atau gimana di keringat itu? Pembakaran kalori yang alamiah hanya dengan satu cara, yaitu dengan olahraga. Ya, tapi mau olahraga segila apapun, tapi kalau hidrasinya nggak cukup, pembakaran lemaknya juga nggak akan maksimal. Ya, jadi benar-benar harus diimbangi dengan olahraga juga ya. Tidak mengharapkan yang lain, tapi harus balance lah ya. Oke dok, terima kasih ini sudah terjawab mitos fakta seputar obesitas. Nanti kita akan membahas apa ancaman obesitas yang berbahaya ini. Makanya jangan sampai obesitas gitu ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar obesitas boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas seputar obesitas seperti itu ya. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Mulyana Daya M. Gizi SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke dok, kita lanjut lagi ya. Apa yang terjadi break tadi, hitung-hitungan kita off record dulu ya dok. Karena tadi kita udah sempet hitung-hitungan ya, ada spill-spill dikit. Nanti kita spill bareng ya. Oke, obesitas gitu. Obesitas itu kondisi yang seperti apa? Kalau tahunya kan kita gendut, gemuk, that's it gitu. Tapi obesitas dengan gemuk atau gendut itu beda sama atau gimana sih dok? Ya, jadi gini, kalau secara definitif ya, saya ambil dari WHO tahun 2000, itu didefinisikan sebagai kelebihan berat badan yang disebabkan karena penumpukan massa lemak yang berlebih. Akibat ketidakseimbangan asupan energi yang masuk dan yang keluar. Artinya yang masuk tuh lebih banyak dibandingkan yang keluar ya. Dan dapat mengganggu kesehatan. Jadi sebenarnya yang mau WHO poinkan itu sebenarnya ada 3. Jadi bukan cuma sekedar berat badan atau tadi yang Mas bilang gemuk gitu ya. Tapi yang pertama penumpukan massa lemaknya yang berlebih. Jadi mungkin ada orang yang secara penampakan badannya oke nih, tapi sebenarnya massa lemaknya berlebih, itu sebenarnya juga tergolong obesitas. Ya, apalagi obesitas penumpukan massa lemaknya di perut. Itu kita kenal sebagai obesitas sentral. Bentar aku benerin jas dulu ya dok. Oke. Nah, kemudian yang kedua yang mau ditekankan oleh WHO itu bahwa obesitas itu bukan berlangsung dalam waktu dekat gitu, dalam 1 hari 2 hari gitu, karena berlangsung lama. Ya, kemudian karena ketidakseimbangan energi tadi. Dan yang ketiga yang paling penting, obesitas itu dapat mengganggu kesehatan. Jadi obesitas itu kalau secara definisi memang bukan suatu penyakit Mas, tapi justru resiko
timbulnya sakit penyakit lainnya. Obesitas bukan penyakit, tapi dari obesitas bisa menimbulkan penyakit. Ya, Oke. Tadi yang menarik tuh massa lemak gitu ya. Ya. Ini kan mungkin bagi sebagian besar orang awam agak-agak kurang paham tuh ya. Maksudnya massa lemak itu yang katanya tadi badan sih nggak kelihatan gemuk, tapi massa lemaknya banyak. Jadi bisa saja dia obes. Massa lemak itu yang paling kelihatan tuh yang gimana sih, Dok? Jadi gini, biasanya kita akan ada pengukuran ya, pengukuran komposisi tubuh. Jadi kalau dalam satu badan kita nih, misalnya 60 kilo, 100%-nya itu nanti akan dibagi berapa persennya di massa lemak. Jadi badan kita terdiri dari itu. Terdiri dari massa lemak, massa otot, massa tulang, massa air. Nah, kategori dikatakan normal ya untuk massa lemak untuk perempuan itu sekitar 20 sampai 30%. Kalau laki-laki itu sekitar 10 sampai 20%. Ya lebih sedikit justru ya. Kalau untuk massa lemak di perut, visceral fat namanya ya, itu di bawah 10 ya. Jadi biasanya nanti kita melakukan pemeriksaan komposisi tubuh. Kalau misalnya nih berat badannya normal nih, misalnya ya. Kemudian massa lemaknya misalnya perempuan gitu ya, 34%. Nah, itu hati-hati gitu ya. Memang itu sudah kategorinya sudah termasuk obesitas. Oke, massa lemak yang di perut ya, yang jadi perhatian ya. Massa lemak di perut itu maksudnya perut buncit, Dok? Kurang lebih seperti itu. Kalau gampangnya kita ngukur, kan nggak semua orang punya timbangan komposisi tubuh ya. Iya. Paling gampang pakai lingkar perut, lingkar pinggang gitu ya. Jadi kalau untuk kategori Asia, kalau perempuan lebih dari atau sama dengan 80 cm, atau kalau laki-laki di atas 90 itu kategorinya sudah obesitas sentral. 90 ya. Kan kalau katanya kalau yang udah menikah tuh kalau perutnya makin buncit kan makin subur ya. Nah itu hati-hati tuh. Justru obesitas sentral yang paling beresiko terkena penyakit-penyakit metabolik. Nah itu dia pemirsa ya. Menyesatkan ya. Jadi jangan diambil hati ya gitu ya. Nggak boleh ya. Berarti, tapi kok banyak cowok ya, Dok, yang perut buncit ya, yang mungkin lingkar perutnya jadi lebih ekses dari 90 tuh. Iya betul, memang untuk laki-laki prevalensinya lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Oke, harus berhati-hati ya. Oke, sekarang lingkar perut wanita 80, pria 90 gitu ya. Sekarang kita mau belajar hitung-hitungan pemirsa. Anda siapin kalkulator Anda ya, atau catatan. Kalau Anda pintar matematika ya oke lah ya gitu ya. Kita akan belajar hitung-hitungan berat badan kita ideal atau enggak gitu ya. Nah, untuk menentukan indeks massa tubuh atau body mass index yang ideal itu antara 18, berapa tadi, Dok? 18,5 sampai 22,9. 18,5 sampai 22,9 hasilnya. Itu cara ngitungnya gimana? Nah, jadi indeks massa tubuh itu memang biasanya untuk mengukur status gizi seseorang ya. Jadi kita tahu dulu nih status gizi kita seperti apa ya, supaya nanti juga akan mempengaruhi pola dietnya nanti seperti apa gitu ya. Status gizi itu maksudnya malnutrisi atau enggak gitu? Iya, jadi dari kategori indeks massa tubuh itu nanti kita bisa kategorikan status gizi kita apakah berat badan kurang, berat badan normal, berat badan lebih atau obesitas. Jadi cara gampangnya gini, indeks massa tubuh itu adalah perbandingan dari berat badan dan tinggi badan. Caranya itu adalah berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Ya. Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Tapi tinggi badannya dalam meter. Dalam meter. Ya. Misal ada orang beratnya 70, tingginya 170. Jadi 70 dibagi 1,7 dibagi 1,7 lagi. Dibagi 1,7 lagi. Dapat kan tuh hasilnya sekitar 23, sekian gitu ya. Nah. Itu punya saya dong. Gitu ya. Udah di-spill ya. Berarti kalau lebih dari 22,9 itu jatuhnya apa? Kayak penyaku tadi 23. Sebenarnya itu 24 sih karena 23,9. Jangan dibulutin, tetap 23,9. Okay. Jadi kalau 18,5 sampai 22,9 itu kategorinya berat badan normal ya. Kalau di 23 sampai 24,9 itu masuknya berat badan lebih. Aduh, aku berarti berat badan lebih ya. Nah, kalau di atas 25 itu obesitas. Tapi ternyata obesitas juga ada kelasnya, Mas. Oh, gitu. Jadi ada kelasnya. Jadi obesitas itu ada obesitas 1, 25 sampai 29,9 itu masuknya obesitas tipe 1. Tapi kalau misalnya di atas 30 atau sama dengan 30 udah masuknya obesitas 2. Gitu. Bahkan ada kategori lagi kalau sudah di atas 30 tapi ditambah dengan adanya penyakit kencing manis misalnya atau penyakit metabolik lainnya, hipertensi dan lain-lain, sudah masuk kategorinya obesitas paling berat atau istilahnya obes morbid. Gitu. Obes morbid. Kalau di bawah 18,5 kategorinya ya berat badan kurang. Berat badan kurang ya. Oke. Udah pemirsa, hasilnya gimana?
teman-teman kita yang ada di studio dan di ruangan sebelah, nah, lagi pada hitung-hitung ya, kayaknya hasilnya 25 semua nih. Atau gini Mas, Oke. paling gampang Paling kalau gampang. misalnya ribet pakai indeks massa tubuh, kita biasanya umumnya pada pakainya itu, tinggi badan. Ya, berat badan ideal saya berapa sih gitu kan. Jadi biasanya tinggi badan dikurang 100 misalnya. Tinggi badan dikurang 100. Ya. Dikurang 100 ya? Ya. Oke. Jadi misalnya tinggi badan 170, berat badan idealnya sekitar 70 cm. 70 kilo. 70 kilo ya. Oke, itu yang simpelnya ya gitu. Ya, hitung-hitungan lagi. Nah, udah ketemu ideal belum? Kalau belum ya segera insap ya. Oke, tapi untuk menuju ke obesitas itu kan bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan dong, Dok. Maksudnya kayak ada nggak sih yang dirasakan orang ketika kayaknya udah mulai menuju ke obesitas gitu ya? Kan nggak akut ya, itu kan kronik kan? Seperti gimana tuh, Dok? Ya biasanya nih yang paling sering kalau di poli saya ya, apalagi pasangan suami istri gitu ya, istrinya komplain, "Dok, kok suami saya ngoroknya makin ini ya?" Gitu. Jadi itu mendengkur salah satunya ya. Beberapa juga bahkan menyebabkan yang namanya obstructive sleep apnea ya, sehingga susah napas seperti itu. Compliance parunya menjadi berkurang, kadang-kadang mau jalan aja susah, maksudnya ngos-ngosan, lebih cepat capek seperti itu ya. Kemudian ada juga keluhannya nyeri lutut. Ya, seringkali mengganggu aktivitas. Kenapa? Karena menopang badannya Iya, lebih berat betul. gitu? Karena kan gravitasi yang paling menopang berat badan paling utama kan dari gravitasi ya kaki gitu ya. Jadi seringkali keluhannya datang ke poli, "Kaki saya kalau naik tangga sakit, Dok, karena kayaknya naik berat badan nih." Itu salah satunya juga, Iya, ya kan? juga berarti benar ya. Iya, kemudian ada juga beberapa, apalagi ini sering ya saya temui di remaja, gangguan hormonal. Nah, seringkali datang karena keluhan mensnya tidak teratur atau tidak menstruasi. Oh iya, betul. Itu juga ya, sebenarnya banyak sih ya, salah satunya juga staminanya berkurang. Oke. Jadi hal-hal yang kita nggak kepikiran bahwa itu relate ke makanan ya dalam artian secara langsung, itu bisa jadi pengaruh ke body mass index kita ya gitu. Betul. Ya. Ini harus jadi perhatian bersama ya. Jadi biar concernnya lebih waspada lagi supaya nggak menuju ke 25 plus gitu ya, Dok ya. Oke, 23 masih terselamatkan ya, Dok ya. Masih bisa di Lampu kuning. Lampu kuning. Menuju Tetap aja lampu minta merah. excuse ya. Menujunya ke lampu hijau aja. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya. Ini menarik banget ngomongin obesitas. Pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar ancaman obesitas. Ya, ini seru banget loh. Selama break juga kita ngomongin seputar berat badan, itu memang agak-agak isu yang sensitif ya, gitu ya. Tapi itu ini sebagai apa ya? Alarmnya kita gitu ya, karena biasanya apalagi di bulan puasa nih ya, kita hari pertama bulan puasa, nanti ketemu di hari raya Idul Fitri, menunya banyak sekali. Hati-hati mengontrol makan di hari raya supaya nggak menimbulkan bibit-bibit obesitas. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Mulyana Daya, MGisi SPGK, spesialis gizi klinik dari Mayapada Hospital Tangerang. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Ini BMI, Body Mass Index itu, indeks massa tubuh itu berlaku untuk semua range usia nggak sih? Dari anak-anak sampai orang tua atau gimana? Oh beda. Oh beda? Kalau untuk anak-anak memang pengukurannya agak berbeda. Ya, biasa kita pakai plotting ya, plotting dari chart WHO atau CDC. Karena mereka kan ada tumbuh kembang. Ya, iya, tingginya iya. kan masih bertumbuh tuh gitu ya. Jadi biasanya kita pakai plotting kurva WHO atau CDC. Oke, berarti bisa start pakai body mass index itu di usia berapa? Usia dewasa biasanya ya, di atas 18 tahun. 18 tahun ya. Oke. Nah, sekarang ke anak-anak. Anak-anak itu kan ya, kalau Anda ingat film Boboho gitu iya. aduh, menikiut pisan gitu ya. Itu cute banget gitu. Nah, kalau kita ketemu anak orang lah ya, misalnya anak orang yang
gendut gitu ya, terus kayak digendong, lucu anaknya siapa nih, anak siapa, ada anak dia sendiri ditanya anak siapa ya gitu. Nah itu kan lucu banget gitu ya Dok ya, gendut gitu. Nah untuk pikiran orang kan lucu gitu, tapi gimana sih itu tuh maksudnya anak yang gendut-gendut itu sebenarnya it's okay, aman gak sih? Kan orang terlalu berpikir kayak tadi, kan masih tumbuh kembang juga nanti bisa tinggi gitu kan. Mungkin sekarang tingginya baru segini, tapi kan nanti gendutnya akan berkurang ketika tingginya udah mulai bertambah gitu. Iya, memang sebenarnya prevalensi obesitas untuk anak-anak juga makin tinggi ya, apalagi semenjak pandemi ini ya. Nah memang seringkali pandangannya kalau anak tuh makin gemuk, makin montok, makin lucu. Ya, cuma hati-hati. Bahkan kadang-kadang dikatakan bahwa anak-anak yang obesitas itu juga akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Penyakit metabolik itu tidak kenal umur, Mas. Gitu ya. Jadi kencing manis pun, kemudian gangguan kolesterol tinggi, trigliserida ini sudah mulai ditemui pada anak-anak ya. Karena apa? Faktor obesitas tadi. Bahkan belum lama ini ada pernyataan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, prevalensi untuk kasus diabetes mellitus pada anak meningkat 70 kali lipat selama pandemi. Penyebabnya kenapa? Salah satunya karena obesitasnya Pak meningkat. Jadi Masalah di anak-anak itu terutama untuk eating habitnya itu kan agak kompleks ya Dok. Betul, dalam betul. artian ada yang picky eaters, Betul. ada yang segala macam diembat gitu ya. Iya, Gitu ya. iya, betul. Orang tua sih kadang-kadang lebih milih ya, lebih pasti orang tua akan lebih milih yang segala macam diembat. Karena kan anak kecil itu susah banget makan ya gitu ya. Susah, nggak mau ini, nggak mau itu dan lain sebagainya. Jadi ketika ada yang kayak ya udah deh nggak apa-apa, excusesnya ya udah nggak apa, yang penting mau makan gitu, daripada nggak makan sama sekali. Tapi kan ada yang akhirnya sekarang deh di media sosial kita sering banget ngeliat gitu ya. Saya juga sering lihat anak yang makannya tuh lahap sih, enak gitu ya. Tapi kayak badannya tuh menggendut banget gitu ya. Itu tuh maksudnya bisa berbahaya nggak sih ketika dia enak, jago makan, suka makan, tapi ya efeknya ke tubuh gitu. Betul, itu sangat berbahaya ya kalau dibiarkan. Karena ya lifestyle itu nantinya akan jadi kebiasaan. Gitu, dan kebiasaan itu akan dibawa sampai dewasa ya. Dan ini memang peran orang tua sangat atau di keluarga inti ya itu sangat berperan ya. Setidaknya anak-anak itu diajarkan satu lifestyle-nya harus seperti apa. Yang memang yang seperti tadi Mas bilang, anak-anak itu kan kecenderungan dia nggak ngerti makanan sehat, yang dia ambil tuh lebih ke makanan enak dulu gitu. Yang paling makanan enak yang paling bisa diterima apa? Makanan manis. Ya kan, makanya seringkali terjadi resistant sugar pada anak-anak. Itu hati-hati. Resistant sugar itu maksudnya gini, kalau anaknya nggak makan manis, dia nggak mau makan. Atau kalau nggak mau minum manis, nggak mau minum. Dan resistant sugar itu adalah awal dari terjadinya resistensi insulin. Resistensi insulin itu apa ya? Kencing manis itu. Jadi hati-hati. Jadi memang peran orang tua setidaknya harus membatasi anak-anak ini atau bisa bahkan menjadi role model gitu. Jangan misalnya anaknya obesitas nih, kemudian disuruh nggak boleh makan manis, tapi orang tuanya makan manis di depan anaknya, paham ya? Foto-foto, posting Instagram. Gitu. Atau di meja TV-nya banyak permen atau kue-kue manis, jadi jangan seperti itu ya. Bahkan beberapa kita edukasi coba bikin batasan dalam arti kata seperti membuat aturan-aturan tertentu supaya menjadi kebiasaan. Contohnya aturan traffic light rules, misalnya gini. Kalau yang makanan-makanan yang masuk lampu hijau nih, seperti misalnya sayur, buah, itu boleh dimakan tiap hari gitu. Atau yang lampu kuning misalnya roti, tepung, mungkin sesekali deh seminggu 2-3 kali gitu ya. Tapi kemudian seperti permen, es krim gitu sudah masuk ke lampu merah misalnya seminggu sekali. Padahal itu masuk top listnya anak-anak Nah, ya. itu, tapi mereka harus dibiasakan supaya nanti itu jadi kebiasaan yang berlanjut sampai dewasa. Karena kalau enggak nih ya resiko obesitas saja akan tinggi. Betul. Berarti angka obesitas pada anak sekarang udah mulai tinggi ya Dok ya? Meningkat. Meningkat ya. Betul. Oke, tapi gini, bisa nggak sih semisal ya kayak ibu lagi hamil gitu ya, tadi USG atau yang lain sebagainya, kelihatan bahwa kalau nggak salah kan berat badan anak yang bayi lahir itu kurang lebih di 3 kiloan ya? Betul. 2,5 sampai 3 kilo gitu kan. Nah karena mungkin ada bayi yang lahir kayak 4 kilo lebih gitu ya. Itu bisa nggak sih dideteksi ketika lagi hamil, oh Bu kayaknya ini anaknya cenderung berpotensi mengalami obesitas nih karena dari lahir dari USG pun udah kelihatan janinnya segede gini gitu. Itu bisa kedetek dari awal nggak sih Dok? Bisa, biasanya dari pemeriksaan dari dokter spesialis obgyn ya, melalui USG dari perut ibunya ya. Kemudian nanti akan diperkirakan kira-kira berat badan bayinya berapa.
Betul, memang pada pas ibu yang mengalami diabetes pada gestasional atau diabetes selama kehamilan, kecenderungan anaknya besar atau obesitas itu lebih tinggi. Gitu, kadang-kadang ada anak yang lahir dari ibu diabetes beratnya sekitar 4 kilo atau di atas 4 kilo. Itu karena itu salah satunya. Tapi bisa kita perkirakan dari USG tadi. Makanya biasanya salah satu edukasinya per trimester sebaiknya ibu rutin untuk ANC. Gitu. Ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram aku bacakan ya. Ini dari Bu Alina nih. Dok, saya wanita berusia 25 tahun. Beda setahun nih sama saya 24. Ya, tinggi badannya 158 cm dan berat badan 86. Oke, berusia 25, tinggi badan 158 dok, berat 86. Wah, saya hobi banget makan, terutama gorengan, Indonesia banget ya. Saya udah coba buat diet tapi gagal terus, semangat ya. Berat badan saya bukannya menurun justru ya, iyalah Bu Alina. Ya berat badan saya bukannya menurun justru makin naik. Langkah yang harus saya ambil apa ya untuk menghindari penyakit akibat obesitas? Dok, 25 tahun, 158, 86. Dokter bayangin aku tuh 177, berat badan 75 udah ekses loh itu. 23,9 tadi udah di-spill ya. Nah, itu gimana nih dok? Ini ngitungnya udah pasti udah 224 ke atas nih kayaknya. Nah, gimana? Kalau sekilas sih kalau lihat dari tinggi badan dan berat badannya Ibu Alina memang tergolong obesitas ya gitu. Dan untuk penanganan obesitas sendiri memang ada 4 pilar sebenarnya ya. Dari lifestyle modification artinya pola makan, aktivitas fisik, farmakologi atau obat-obatan dan terakhir pembedahan. Kan jangan sampai ke sini maksud saya gitu ya. Karena terapi utamanya tetap lifestyle, pola makan dan juga olahraga gitu. Mau kita kasih obat sebagus apapun atau mau lambungnya kita potong dengan pembedahan sekecil apapun, tapi kalau lifestyle nggak kebentuk percuma. Gitu. Akan bahkan kalau ketika udah terjadi penurunan berat badan akan rebound lagi yoyo. Itu bahaya. Jadi saran saya Ibu Alina tetap harus diatur pola makannya ya, pengaturan pola makan dengan defisit kalori ya. Kemudian aktivitas fisik. Ya, dengan pola makan saja misalnya defisit kalori bisa nggak turun beratnya? Bisa gitu, tapi hati-hati takutnya nanti komposisi tubuhnya juga menjadi tidak sehat, ototnya turun. Ya, jadi memang glembrer gitu ya. Jadi kalau ada penurunan berat badan yang benar, itu berat badannya turun, massa lemaknya turun, tapi massa ototnya nggak boleh turun. Itu seringkali orang yang sering diet gitu ya, tanpa olahraga kok jadi badannya lebih lemes gitu ya. Itu salah satunya disebabkan karena itu, massa ototnya turun. Ya, aktivitas yang disarankan apa untuk pasien-pasien yang dengan obesitas? Bukan olahraga yang intens berat yang gimana kok, intensitas ringan sampai sedang saja. Dan itu harus disesuaikan setiap orang. Mungkin dengan berat badan misalnya 100 kilo nggak mungkin saya suruh lari. Ya kan? Mungkin dalam 10 menit bisa juga udah gempa bumi ya. Jadi jalan aja. Gitu. Jadi disesuaikan dengan tiap orang, kapasitasnya seperti apa dan harus nyaman. Gitu ya, jangan sampai olahraga juga menimbulkan nyeri atau nggak nyaman yang Ibu Alina suka gitu ya. Mungkin bisa senam, aerobik atau renang, sepeda seperti itu ya. Tapi memang ada istilah nutrition is a king, exercise is a queen. Karena memang dua-duanya itu nggak bisa dipisahkan. Ya, mau turun berat badan ya memang harus ada effort yang lebih gitu ya. Dalam arti kata kita harus defisit kalori. Kalau makan yang nggak bisa secara compliance bagus, olahraganya ya harus lebih di-push gitu. Jangan sampai nih dalam masih usia muda kemudian muncul penyakit-penyakit metabolik. Kalau dulu ya biasanya pasien-pasien yang bisa kencing manis atau penyakit metabolik mungkin di usia-usia 40, 50. Sekarang tuh trennya justru kalau saya lihat di usia 30 aja udah ada. Gitu, karena ya memang angka obesitas di usia-usia muda itu juga meningkat. Jadi misalnya gini, kalau kita kena kencing manis misalnya, misalnya kita kena kencing manis di usia 40 tahun, kita jangan lihat pola makan kita sebulan lalu, 2 bulan lalu, jangan. Kita lihatnya 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu. Jadi itu, sekarang mungkin kita nggak ada keluhan nih. Iya kan, cuma berat badan aja lebih, kita nggak ada keluhan. Itu jeleknya penyakit metabolik. Nggak ada keluhan, kalau orang batuk pilek ada keluhan kan? Betul. Kalau orang kencing manis belum tentu ada keluhan gitu. Dia merasa fine-fine aja gitu ya. Tapi pelan-pelan dengan orang-orang yang obesitas ini gitu, naik berat badannya makin bertambah, pelan-pelan ngegrogotin badan yang akhirnya 40 tahun kemudian medical check up, gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi. Jadi hati-hati ya. Ini makanya hening banget ya di studio ya sama di ruangan sebelah ya. Karena kita sama-sama
bermuhasabah diri ya, gitu. Refleksi diri bahwa ini tamparan keras buat kita semuanya sekarang yang masih usia produktif 20-30 tahun gitu ya. Terus kayak minum-minuman yang manis-manis itu viral banget kan sekarang, trending di mana-mana. Jangan merasa kayak enggak kok dok, I'm fine-fine aja gitu kan, BMI aku di bawah 22 kok gitu. Ini investasi jangka panjang ya, bisa 10-15 tahun kemudian karena ini penyakit metabolik ya. Jadi perlu waktu yang sangat lama alias kronik, bukan aku tiba-tiba hari ini kayak gejala flu dan lain sebagainya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Alina ya, dan tetap semangat. Aku juga menyemangati diriku sendiri Bu Alina. Oke, tapi kalau untuk kayak tadi, untuk seperti Bu Alina dan teman-teman, untuk mengubah pola shifting the menu itu kan pasti berat ya gitu ya. Boleh nggak sih dok secara bertahap dari yang ya agak ke greens, lebih ke greens, tapi nggak semuanya itu bisa ngefek nggak sih? Bisa ya memang betul, perubahan pola lifestyle itu kan nggak gampang. Betul. Ya kan, istilahnya kayak seseorang besok berhenti ngerokok ya, kan nggak susah gitu ya. Tapi memang tetap harus dimulai ya, karena supaya untuk menjadi kebiasaan. Jadi misalnya kalau saya biasanya mengajarkan porsi dulu. Porsi makan nih hariannya harus gimana sih, satu piring nih, nanti pola ambil dagingnya seberapa banyak, sayurnya seberapa banyak, karbonya seberapa banyak, seperti itu. Nanti pelan-pelan, mau makan di luar juga nanti bisa mengatur porsi tersebut gitu ya, sehingga nantinya pelan-pelan ketika berat badannya sudah mulai turun, badannya juga akan beradaptasi. Nah itu pentingnya pengaturan pola lifestyle. Ketika badannya udah beradaptasi nih, lambungnya pelan-pelan akan mengecil. Lambungnya mulai mengecil, mau makan banyak juga nggak bisa. Karena itu pinternya badan kita sedemikian rupa, karena badan kita tuh bisa beradaptasi kalau kita juga mendisiplinkan pola makan dan aktivitas fisik sedemikian rupa. Adaptif ya jadi. Ya, bahkan salah satunya apa yang kita latih paling gampang deh, lidah. Seperti yang tadi kan Ibu Alina suka makan gorengan nih, kebiasa, karena itu kan kebiasaan. Ya kan, karena lidahnya dibiasakan makan gorengan. Termasuk anak-anak makan manis, lidahnya karena terbiasa makan manis, sehingga menyebabkan resisten sugar. Biasanya kalau saya ajarkan ke pasien-pasien adalah, salah satunya adalah gimana caranya supaya kita mengajarkan lidah kita, meningkatkan sensitivitas rasa manis. Contohnya gitu. Jadi mulai dikurangi nih, biasanya sugarnya 100%, misalnya beli kopi-kopi kekinian tuh, ya kan. Kurangin deh 50% dulu, bertahap, betul, pelan-pelan. Nanti habis 50%, oke, slight sugar deh 30%, bahkan nanti no sugar. Kalau lidahnya sendiri nanti sudah dilatih seperti itu, nanti ke depannya kita mau makan di luar pun nih misalnya ya, kita udah nggak perlu tanya abangnya, bang ini gulanya berapa sendok, badannya akan nolak sendiri karena terlalu manis. Oke. Wah, dahsyat ya. Itu yang harus kita ajarkan dan kita harus latih. Nanti badannya akan menyesuaikan beradaptasi sendiri ya. dengan sendirinya. Keren banget emang badan kita ini ya dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya ngobrol di segmen terakhir. Oke pemirsa, 0212903244 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih bersama dengan Dr. Mulyana Daya, MGizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Mayapada Hospital Tangerang. Selama break kita selalu curhat loh sama dokter ya. Oke, dok, gini, ini mungkin pertanyaan dari banyak orang ya. Ada orang yang makan banyak, tapi badannya segitu-gitu aja, itu kayak bersyukur banget gitu ya. Karena dibandingkan sama orang yang kayak makan dikit, bahkan ibarat kata kena angin aja menggendut. Itu kenapa sih dok? Maksudnya itu kan jadi kayak pertanyaan banyak orang dok. Ya, memang itu faktor genetik ya, kita nggak bisa terlepas ya Mas ya. Dikatakan faktor genetik untuk obesitas itu sekitar 20-30%. Nah genetik untuk obesitas ini memang banyak sekali ya. Ada genetik yang mempengaruhi metabolisme lemak misalnya. Ada maksudnya gini, ada orang-orang mungkin yang makan gorengan biasa aja. Tapi ada orang-orang yang makan gorengan kemudian berat badannya lebih gampang naik. Karena secara genetik metabolisme lemak itu lambat. Gitu, atau sebaliknya genetik yang mempengaruhi misalnya karbohidrat. Ada orang yang mungkin makan tepung biasa aja, tapi ada orang yang makan tepung lebih sensitif ke naik berat badan, seperti itu. Ada juga genetik yang mempengaruhi metabolisme tubuh, gitu ya. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri faktor usia juga mempengaruhi, ya. Karena kan ada yang bilang kalau makin usia ya. Kan ada yang bilang kalau makin usia nurunin berat badan makin susah kan, ya. Karena itu salah satunya pengaruhnya dari fisiologi badan juga. Fisiologi badan artinya semakin kita bertambahnya usia, ya. Biasanya yang tadi saya bilang bahwa
komposisi tubuh kita tuh ada massa lemak, massa otot ya. Dengan bertambahnya usia, fisiologi itu massa otot kita biasanya cenderung akan lebih turun. Ya, itu nggak bisa dipungkiri. Ya, itu yang kadang-kadang menyebabkan metabolismenya lebih melambat. Artinya ya bukan menyerah karena usia atau karena genetik gitu ya. Kita kenali badan kita seperti apa, pola makannya disesuaikan, dan juga aktivitas fisiknya juga kita harus booster mungkin dengan bertambahnya usia dan disesuaikan supaya obesitas tidak terjadi. Oke, nah sekarang untuk mengatasi obesitas kan salah satu yang diandalkan pertama adalah perubahan lifestyle. Weight loss berapa kilo sih idealnya yang aman? Kan ada yang kayak, aku bisa 10 kilogram loh sehari. Saya yang takut itu. Saya yang takut Dokternya ya yang gitu. takut. Itu idealnya berapa sih dok? Masa kayak sebulan bisa berapa kilo idealnya yang aman gitu? Ya, yang sehat ya dikatakan yang normal itu sekitar 0,5 sampai 1 kilo per minggu ya, atau 2 sampai 4 kilo per bulan ya. Tapi boleh lebih gak? Boleh, asal dipantau oleh dokter ya. Misalnya pada pasien-pasien yang beratnya di atas 100 kilo, biasanya penurunan berat badannya kan juga lebih cepat. Ya, nanti yang kita pantau salah satunya ketika terjadi penurunan berat badan, evaluasinya bukan cuma sekedar timbangannya aja tuh beratnya berapa, tapi kita lihat komposisi tubuhnya, massa lemaknya, massa ototnya ya. Karena penurunan berat badan yang benar, misalnya nih, wah sebulan turunnya 6 kilo, 8 kilo kan lumayan ya, banyak. Tapi massa lemaknya turun, massa ototnya bagus, ya it's okay, nggak masalah. Jadi itu yang kita evaluasi. Kalau ada yang bergelambir gitu dok, itu gimana tuh? Itu biasanya karena massa ototnya turunnya drastis tuh. Ya, istilahnya kan dia massa otot, massa lemak, massa otot tuh. Ketika massa lemaknya terbakar gitu ya, massa ototnya juga ikut turun, ada ruang kan. Excess skinnya itulah yang menyebabkan bergelambir. Nah itu gelambirnya bisa hilang nggak sih? Kan orang kadang-kadang, ih agak serem ya, kurus sih tapi kayak kelihatan banget, itu bisa hilang atau di gimana ya? Tergantung ya, biasanya kita pas ada tahap-tahapan tertentu saat penurunan berat badan, kita juga ada tahap shaping ya. Di saat itu biasanya kita mulai olahraga latihan intensitas berat supaya massa ototnya juga tetap terjaga untuk mengisi excess skin tadi ya. Tapi kadang-kadang nggak bisa kita hindari untuk pasien-pasien yang berat badannya sangat besar ya, misalnya di atas 100 kilo gitu ya, excess skin itu tetap akan ada. Bahkan di beberapa penelitian sekarang sudah dilakukan yang namanya terapi dengan bedah plastik ya. Kita koordinasi dengan bedah plastik untuk seperti misalnya tummy tuck supaya shapingnya juga bagus. Oke, jadi weight loss harus penting untuk mereka yang mengalami obesitas, tapi harus yang normal dan alami, jangan sampai terlalu ekstrim karena bisa berbahaya juga untuk tubuh ya. Dan harus konsultasi ke dokter gizi juga ya dok ya, untuk mengetahui pasnya, karena tidak bisa dipukul rata ya, pasti customize kan, setiap orang pasti berbeda gitu ya. Oke, thank you dok sudah berbagi hari ini, semoga ini menjadi catatan dan bekal penting selama bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri nanti ya dok ya. Terima kasih dok, salam sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Maya Pada Hospital Tangerang ya. Sehat-sehat juga. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita, semoga bermanfaat ya. Saya Rada Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini dan selamat menjalankan ibadah puasa. Ingat nanti buka puasa makannya yang enak-enak dan sehat pastinya ya. Sampai jumpa. Terima kasih ya dok. Thank you.